Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman yang luar biasa. Shalom. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh bersatu sekalipun di luar hujan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu Allah hadir di tengah-tengah kita, amin. Yang percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama yang besar, Raja yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan, Allah Sang Penebus hidup kita, amin. Saya sungguh diberkati loh, melihat Bapak Ibu, rekan-rekan semua hadir malam hari ini dengan penuh sukacita. Dan mungkin tidak banyak yang datang ke tempat ini dengan sukacita, mungkin mereka datang dengan pergumulan. Mereka datang dengan penuh pertanyaan, mengapa harus saya Tuhan? Coba dilihat teman-teman kanan kirinya, jika mukanya masih cemberut, coba disenyumin, kasih senyum yang paling manis, yang terbaik. Senyum yang bisa menjadikan berkat. Mungkin mereka sedang bersusah hati, mungkin mereka sedang memikirkan bagaimana membayar. Ini bulan-bulan ini bulan-bulan kita harus, saya orang tua dengan 4 anak ya. Akan terasa sekali kalau anak kita hari-hari ini sedang naik kelas, butuh uang buku dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, Tuhan pasti menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya, amin. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama untuk melanjutkan pujian penyembahan ini, satu hal. Teman-teman panitia meminta untuk saya bersaksi bahwa memang 2 bulan lalu ada kejadian yang luar biasa terjadi dalam hidup saya sekeluarga. Dan sekali lagi saya benar-benar mengapresiasi apa yang telah KBMK Polres lakukan. Dan tahun lalu ketika saya diundang ke persekutuannya, saya menyampaikan terima kasih banyak karena rekan-rekan ini jadi berkat. Salah satu jawaban doa saya bahwa di Samarinda ada anak muda, mahasiswa yang benar-benar antusias, boleh menjadi berkat melalui kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini, dan terjawab di tahun 2023. Tuhan jawab, KBMK Polres yang pertama kali mengadakan hal yang luar biasa ini, dobrakan yang sungguh menjadi berkat buat kami. Dan 2 bulan lalu istri saya didiagnosa awalnya stroke. Jadi di bulan Januari kami merasakan bahwa di keluarga ini kok kenapa istri saya megang handphone aja berat banget, nggak bisa. Dan lalu kami ke dokter dan akhirnya didiagnosa terkena stroke. Dan akhirnya harus masuk dalam rumah sakit 3 hari, minum obat selama 1 bulan, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Dan istri saya, kalau Bapak Ibu saudara terkasih tahu, tahun lalu beliau bersama-sama dengan saya memimpin pujian di Amazing Grace Volume 1 yang pertama. Dan di saat itu, kenapa kok nggak sembuh-sembuh ya Tuhan? Akhirnya saya bertemu dengan satu orang dokter yang beliau adalah juga salah satu direksi dari rumah sakit di Tenggarong. Mau di MRI, Pastor? Oh iya mau dok. Setelah di MRI dan ternyata didapati ada tumor otak sebesar 6 cm di kepalanya dan harus segera dioperasi karena kalau tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga akhirnya ya sudah, saya berdoa sama Tuhan, kami sekeluarga berdoa dan puji Tuhan, Tuhan melewatkan semua dengan lancar. Memang dalam proses itu kami sangat-sangat bergumul, sangat-sangat berharap sama Tuhan. Dan satu hal, Tuhan kasih ketenangan. Dan ada satu lagu yang saya ciptakan di tahun lalu. Saya ciptakan untuk rekan-rekan, anak-anak yang suka suasana senja, suasana yang isi going. Tapi ternyata ketika dalam masa penantian, dokter bilang 3 jam sampai 4 jam operasinya. Ternyata 7 jam dan saya ketika itu saya menyembah terus di luar kamar operasi saya menyembah terus hingga pada akhirnya Tuhan kasih rema ini. Tenang, kan kamu yang ciptain lagu ini, hanya dekat aku saja kamu tenang. Ya, tapi kan bukan buat saya Tuhan. Saya nyiptain lagu ini mungkin buat orang, tapi Tuhan izinkan untuk saya mengalami terlebih dahulu. Dan memang doakan kalau memang berkenan awal bulan depan, akhir bulan ini singlenya rilis, judulnya Tenang. Dan setelah
operasi ternyata istri saya harus masuk di ICU 7 hari, tidak bisa bergerak sama sekali, badannya nggak bisa bergerak. Dan saya terus berdoa dan pada akhirnya singkat cerita dokter bilang mungkin butuh waktu 1 bulan sampai 6 bulan untuk semua bisa bergerak normal. Dan ternyata tidak lama 1-2 minggu setelah pulang dari rumah sakit istri saya normal bisa pulang dengan keadaan baik. Pulang dengan kursi roda tapi 2 minggu setelah itu kontrol ke dokter. Dokternya sampai tepuk tangan. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi loh kok bisa Pak? Ya saya juga nggak tahu dok, ini ya Tuhan, saya berdoa aja pokoknya setiap hari. Ada mujizat ternyata kakinya bisa jalan, tangannya bisa bergerak dan sekarang sedang masa pemulihan jari-jarinya supaya bisa bergerak. Dan ini istri saya sedang dalam perjalanan jadi tidak bisa naik, awalnya harus kesaksian. Dan satu lagu kita belajar bersama-sama, hanya dekat Yesus kita bisa tenang, hanya dekat Yesus ada kedamaian. Dan salah satu juga Billy, salah satu teman saya juga Billy Simpson dan teman-teman dari GPCC memberikan kami sekeluarga kekuatan. Mereka mengirimkan video, Kak Sari Simorangkir, Pastor Sidney Muhedi dan juga lainnya untuk. Oh sudah datang istrinya, iya mana istrinya ya? Istrinya dicari suaminya. Oh iya, ya haleluya. Ya. Dan kalau tahun lalu istri saya rambutnya panjang, sekarang rambutnya pendek saudara. Jadi ini tetap istri saya. Dan mau menyampaikan satu menit sebelum itu. Jangan nangis dulu. Halo, shalom semuanya. Oke. Saya harap nggak nangis saudara. Karena bukan kisah sedih saya yang saya alami, tapi kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yes. 2 bulan yang lalu saya lumpuh, nggak bisa, kaki dan tangan saya nggak bisa digerakkan. Tapi sekarang saya ada di tempat ini, semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib, amin. Tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan karena harapan kita nggak pernah sia-sia. Amin. Sekalipun lembah kekelaman yang harus kita lewati, tapi pastikan selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kita, amin. Jangan pernah sia-siakan setiap momen, setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Saat kita harus angkat tangan, menyembah Tuhan, angkat tangan. Saat kita harus melompat, menari buat Tuhan, lakukan semua itu. Karena kita nggak pernah tahu, setiap hari dalam kehidupan kita akan ada masa yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang buruk boleh terjadi. Tapi pernyataan Tuhan tetap selalu ada dalam kehidupan kita. Oke. Ya. Jadi ketika dia masih lumpuh belum bisa mengangkat tangan, dia seorang worship leader di gereja. Dan apakah aku akan sampai akhir hidupku kayak gini ya Pi? Maksudnya kayak gitu. Ya itulah ya ternyata saat orang dikasih kesempatan bisa mengangkat tangan menyembah Tuhan. Dan misalkan orang itu sakit, misalkan seperti kamu sakit, sudah gak bisa angkat tangan lagi, sudah gak bisa menyembah Tuhan dengan menggunakan seluruh tubuhnya. Jadi selama kita masih bisa, selama kita masih sehat, mari persembahkan hidup kita ini hanya untuk Tuhan saja, amin. Dan sama-sama kita belajar pujian ini. Terima kasih istriku, boleh di sini. Dekat Yesus aku tenang, ditemukan hatiku
kaget Bapak Ibu, saya kaget. Gak apa-apa, berikan tepuk tangan yang meriah buat tim multimedia. Gak apa-apa, semua orang bisa salah, semua orang bisa salah. Ya, ini adalah klip yang akan mereka tampilkan. Ini adalah sekilas tentang apa perjalanan hidup saya dan istri selama beberapa bulan kemarin, bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna. Dan here we go. Hanya dekat Yesus aku tenang, ku temukan damai di hatiku. Hanya darimulah keselamatan, damai sejahtera tersedia. Aku tenang bersama Roh-Mu Tuhan. Aku menang bersama Yesus, ku lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, hanya dekat Yesus aku tenang, ku temukan damai di hatiku. Hanya darimulah keselamatan, damai sejahtera tersedia. Mari seluruh jemaat Tuhan sama-sama katakan, aku tenang. Oh.